Halo teman-teman, kita jumpa lagi di part 2 tentang masih masalah pemerintahan desa. Yang kali ini akan saya bahas tentang masalah pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel. Baik teman-teman, jangan lupa ya di like, di subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih sebelumnya teman-teman bisa bergabung dengan channel saya di sini. Saya sebagai masyarakat biasa yang tidak tahu menahu tentang masalah tentang pemerintahan, baik itu pemerintahan desa sampai ke jenjang paling atasnya. Saya cuma belajar, saya cuma melihat, saya cuma mendengar, tetapi saya tidak pernah melaksanakan dari situ yang namanya sistem pemerintahan desa dan sebagainya. Tetapi sebagai pemerintah itu kan memiliki leadership atau kepemimpinan atau manajemen kepemimpinan, tidak lepas dari situ. Maka dari itu saya sebagai masyarakat biasa yang tidak berkecimpung di dalam dunia pemerintahan, tentu ada beberapa hal yang bisa saya berikan masukan kepada para pelaku pemerintahan, terutama pemerintahan desa, menyikapi hal-hal yang terjadi di era saat ini. Banyak hal yang terjadi di pemerintahan desa dan banyak pula yang perlu kita ubah di setiap desa. Cek dong. Oke, teman-teman, kita lanjut. Sebagai pemerintah desa, tentu sudah tahu tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan melalui fungsi-fungsi yang telah dia diberikan dalam undang-undang tentang memberikan pengawasan atau mengelola atau melaksanakan program-program yang harus dilakukan dalam pemerintahan desa. Salah satunya yang paling besar adalah pengelolaan dana desa yang setiap tahun dikucurkan oleh pemerintah pusat. Oke teman-teman, saya melihat kekurangan yang terjadi di setiap desa, di setiap era dan rezim-rezim yang lalu, itu kekurangan dari sistem manajemen pengelolaan dana desa, sehingga terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Namun kalau kita melihat bahwa apa penyebab terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana tersebut, yang paling utama adalah pengelolaan dana desa ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan. Bukan begitu? Kemudian tidak adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan elemen-elemen yang ada di desa tersebut. Contoh salah satunya adalah kepemudaan, tokoh masyarakat, dan lain-lainnya kurang diberdayakan. Saya kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mengelola dana desa yang baik sehingga efektif dan akuntabel? Salah satu itu adalah salah satu tugas yang paling penting bagi pemerintah desa atau kepala desa untuk mengelola. Salah satunya adalah tugas penting desa adalah mengalirkan dana desa sesuai dengan porsinya. Pemerintah desa itu harus
mengeluarkan dana anggaran sesuai dengan porsinya. Nah, porsinya ini dari mana kita dapatkan porsinya? Ya melalui dengan musyawarah program kerja yang dilaksanakan di desa. Saya rasa seperti itu. Tidak mungkin kita mengeluarkan dana tanpa ada porsi-porsi tertentu yang sudah disepakati di pemerintahan desa. Nah, kemudian dana desa ini kita tidak sesederhana berbelanja di pasar, teman-teman. Ya, seperti kita berbelanja di pasar, begitu mau dibeli ya dibeli. Tidak sesederhana itu dalam pengelolaan dana desa. Kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Dana desa ini cukup besar. Besar sekali. Maka dari itu perlu pengelolaan yang cukup baik. Harus dapat pengawasan dari berbagai lembaga yang ada di desa. Saya rasa seperti itu. Kalau misalkan ada pemerintah desa yang tidak mau dikawal atau mengikut sertakan lembaga-lembaga yang ada di desa, maka itu saya anggap pemerintahan itu keluar dari apa yang seharusnya dilakukan. Nah, saya pikir seperti itu. Kemudian dana desa ini harus dikelola dengan baik, seefektif mungkin. Maka dari itu dana desa harus ada pengelolaannya. Harus ada perencanaannya, karena dana desa ini cukup besar. Dana desa ini harus tetap tepat sasaran. Jangan kita hanya ingin mengeluarkan dananya tanpa sasaran yang tepat. Begitu kita keluarkan dana desa ini, ya harus memang betul-betul optimal, tepat sasaran, tepat tujuannya, hasilnya harus sesuai apa yang kita rencanakan, sehingga dalam program itu menunjukkan satu tujuan atau hasil signifikan untuk kemajuan di desa tersebut. Kemudian, apakah hasil dari pembangunan atau pengembangan dana desa? Menjadi sebuah usaha, membentuk sebuah usaha, itu salah satu pengembangan dana desa. Contohnya yang sekarang ini banyak desa yang memberdayakan BUMDes. Usaha-usaha itu perlu ditingkatkan. Nah, yang terjadi sekarang ini khusus di daerah saya, BUMDes ini tidak diberlakukan dengan seoptimal mungkin. Dan ini satu kesalahan dalam pengelolaan dana desa juga. Kedepannya ya harus diberdayakan dengan sebaik mungkin, harus dioptimalkan supaya mencapai tujuan apa hasil dari usaha pengelola usaha tersebut. Misalkan BUMDes, ya apa tujuannya dari situ? Ya usahakan optimalkan di situ sampai menghasilkan per kapita ada penambahan dari dana desa. Kemudian bukan cuma itu saja, kita harus memperhatikan melalui pembangunan sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, itu semua menjadi tanggung jawab sebagai pemerintah desa. Ingat,
Jangan lepas dari situ. Kemudian saya ingatkan kepada perangkat-perangkat desa. Setiap perangkat desa itu mampu mengelola dana desa dengan baik. Maka pemerintah sudah memberlakukan batas minimal jenjang pendidikan bagi setiap petugas yang akan dimasukkan menjadi perangkat desa, minimal SMU atau sederajat. Dengan melalui ini, maka sistem pengelolaan dana desa tentu akan terkoordinir dengan baik, karena tingkatan-tingkatan pendidikan itu sudah kita lalui. Oke, bagaimana teman-teman tanggapannya? Silahkan bisa Anda tanggapi dengan baik. Ataupun ada kesalahan-kesalahan saya atau ada kekurangan saya di sini dalam penjelasan tentang pengelolaan dana desa. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Pada setiap desa ada namanya Raperdes Anggaran. Pendapatan belanja selalu disusun oleh sekretaris desa. Saya garis bawahi bahwasanya sekretaris desa itu berstatus pegawai negeri sipil kalau tidak salah, di mana-mana itu. Kemudian Raperdes yang sudah siap tersebut akan diserahkan ke kepala desa. Nah, yang merancang di sini Raperdes itu adalah sekretaris desa. Kenapa harus sekretaris yang membuat? Ya, ini saya kembalikan ke sana, dan itu memang sudah fungsinya di situ, tugasnya di situ sebagai sekretaris desa membuat itu. Kemudian yang nantinya setelah ada dibuat itu Raperdes, kepala desa itu dan BPD akan melakukan koordinasi dalam melahirkan sebuah peraturan daerah yang terkait dengan APB atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, semua itu dalam rancangan beberapa orang, sekretaris, kepala desa, dan BPD, yang tak lepas dari perangkat desa. Maka dari itu seharusnya lah semua perangkat desa itu harus bertanggung jawab dari setiap masing-masing tugas dan tanggung jawabnya di kantor desa. Kemudian teman-teman ya, perlu kita ketahui, karena pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang, ya. Pemerintah desa itu memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa itu. Jangan lupa. Jadi kepala desa itu harus memberdayakan semua itu, sumber daya alam. Harus memperhatikan apa sumber daya alam di desa itu yang perlu kita kembangkan, sehingga membantu masyarakat yang lain. Nah, seperti apa itu? Kita harus apakan alamnya itu? Dengan begitu pemerintah desa setidaknya harus meminta kepada penyuluh atau apalah artinya di pemerintahan itu, ya seperti itulah, dilakukan penyuluhan tentang masalah-masalah sumber daya alam. Maka setiap dana yang disetujui oleh BPD dan yang lainnya ya harus memang digunakan sebaik-baiknya.
jangan disalahgunakan. Jangan memikirkan bahwasanya keuntungan yang perlu kita harus dapatkan di situ. Jangan salah. Setiap anggaran dikeluarkan itu sudah ada potongan tersendirinya. Jadi jangan direkayasa lah masalah anggaran-anggaran. Ya. Kalau misalkan ingin melihat desamu maju, ya lebih baik kamu menganggarkan sesuai dengan anggaran yang sebenarnya, karena anggaran itu sudah ada potongan tersendiri bagi perangkat desa maupun kepala desanya dan yang lain-lain. Jangan ada yang macam-macam pemikirannya di situ. Oke, lanjut. Untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di desa itu sebenarnya banyak hal yang perlu kita lakukan. Contohnya misalkan di desa, ya bagaimana potensi apa yang harus kita kembangkan di situ. Saya tidak perlu jelaskan dulu di sini, karena kapan saya jelaskan ya mungkin Anda yang bisa melakukannya. Contoh salah satunya adalah bagaimana pemerintah desa untuk meningkatkan geliat perekonomian, misalkan perekonomian masyarakat. Maka dari situ bagaimanalah itu semua dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya itu harus kembali kepada pemerintah. Makanya pemerintah harus betul-betul mengetahui tugasnya, tanggung jawabnya untuk ke situ. Pemerintah desa itu ya harus mengetahui potensi-potensi apa yang ada di dalam desanya tersebut. Jangan cuma tinggal diam untuk melihat, mendengar, tidak mengupayakan hal-hal yang bisa membuat masyarakat itu mengubah kehidupannya. Gitu. Nah, saya inginkan ke depannya pemerintahan desa harus memang betul-betul dapat perhatian khusus tentang pengembangan desa. Harus terus diupayakan, karena itulah yang menjadi ujung tombak keberhasilan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin pemerintah desa. Cukup sekian dari saya. Salam. Kalau misalkan kekurangan-kekurangan terjadi dalam video ini atau pembahasan-pembahasan masalah yang saya bawakan di sini, saya kira mohon dimaafkan ya, karena saya juga manusia biasa. Oke teman-teman, sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum.